Selamat datang di Uncerita Quarter Life Crisis Podcast. Nah, hari ini kita sudah mulai di episode kedua, di mana hari ini yang berjudul tentang berdamai dengan masa lalu. Hari ini saya kedatangan dua teman, yaitu yang pertama sebagai co-host, yaitu Saudara Lutfi. Halo. Lutfi. Halo, dan satu lagi ada Saudari Nisa sebagai bintang tamu. Halo semuanya. Jadi gimana kabarnya teman-teman semua ini? Gimana? Lutfi mungkin bisa ngomong kesehariannya sekarang gimana gitu. Oke, keseharian sih nggak ada sih, cuman ngerjain skripsi sih sebenarnya. Oh. Lagi sibuk skripsian aja. Pejuang toga 2020 ya? Iya, pejuang akhir tahun. Jalur COVID dan jalur online. Nah, jalur giveaway. Oke, langsung kayaknya nggak enak nih, Pi, kalau kita ngomongin soal skripsi. Soalnya di sini sudah ada yang baru-baru sarjana ya. Iya. Alhamdulillah. Tapi udah sarjana itu justru lebih sulit loh. Soalnya kan masuk ke masa pengangguran. Jadi iya benar. Lebih tertekan sebenarnya. Pengangguran. Iya, jadi dia sarjana tata negara nih, Pi. Dia sarjana tata negara, gila nih. Tapi kadang orang-orang yang bergelut di bagian tata negara kadang lupa untuk menata perasaan sih, Pi. Wah. Halo. Ini kayaknya karena terlalu fokus buat ngurusin negara ya, jadi lupa ngurusin perasaan sendiri. Kok berat banget ya ini pembahasannya. Nah, jadi mungkin bisa bahas dulu. Jadi dari Nisa ini sekarang kesehariannya ngapain, Nisa? Oke. Selama COVID ini. Oke, halo semuanya dari apa ya namanya? Uncerita KLC Podcast. Sahabat. Ini pendengarnya namanya sahabat Uncas, Oke. Jangan sahabat Uncas dong. Kan sahabat itu udah ada ini kan. Oh, enggak enak. Wah. Nanti takutnya jadi klarifikasi gitu. deh. Bahaya, Bos. Kok ini hostnya di roasting, Bos? Oh iya, benar juga. Oke, lanjut nih. Jadi keseharian sekarang bagaimana selama COVID? Mungkin ada beban-beban perasaan yang belum tersampaikan. Di sini kita bisa ngobrolin hal-hal situ gitu. Oke. Jadi ini bahas keseharian dong. Nah, perkenalkan juga mungkin saya dari anak hukum mana atau gimana, kan bisa jelaskan dulu, atau rumah di mana. Sahabat tahu ada penonton yang berminat kan, oke gitu, gas. Kok Aduh, jangan dulu lah. Kerjaan aja belum dapet kan, udah lamaran. Kan enggak apa-apa. Enggak apa-apa kan, sudah sarjana, boy. Iya, udah sarjana, boy. Kita ini pengangguran Deadwood. Oke, jadi halo semuanya, saya Nisa. Kebetulan kemarin ambil jurusan ilmu hukum di salah satu universitas negeri swasta di Makassar. Kayaknya nggak usah disebut ya. Singkatan. Nggak usah sebut merah, bahaya. Oh ya, oke. Nanti soalnya kita. Kalau ditanya keseharian sehari-hari ya, karena kebetulan alhamdulillah kemarin baru aja dapat gelar SH ya. Jadi sekarang ya gitu, jadi pengangguran. Belum ada kerjaan produktif apa gitu. Jadi perusahaan-perusahaan yang mendengar. Tapi doain aja, semoga bisa sukses ke depannya. Jadi buat penonton sekarang hati-hati ya, jangan asal ngomong, soalnya nanti dihukum sama saudaranya saya. Aduh. Tapi hukum sama apa yang hukum? Jangan penonton lah, hostnya lah. Kalau bisa selama proses ini jangan salah ngomong. Hukum apa nih? Hukum alam. Kita di sini ngobrol buat ada, let it flow. Ya udah, jadi hari ini mungkin pembahasannya agak cukup berat, tapi mungkin ini bisa mengedukasi untuk kita semua yang di umur 20-an, karena saya rasa dari teman-teman semua yang di umur 20 ini pasti banyak yang mengalami kegelisahan, ya enggak? Banyak banget sih, Cas. Jadi benar. Kayak emang range di umur kita sekarang tuh kekhawatiran tuh banyak banget sih. Jadi enggak kayak pas di umur SMA yang kita masih bisa main ke sana kemari, dan sekarang sih masih bisa main ke sana kemari, tapi beban-beban di pikiran itu mungkin selalu ada, dan pertanyaan-pertanyaan akan kehidupan itu selalu ada di pikiran. Dan mungkin itu bukan cuma saya atau beberapa teman rasain, tapi banyak ternyata di luar sana.
Dan hal-hal seperti ini dianggap tabu, padahal sebetulnya ini penting untuk dibicarakan di umur kita yang sekarang. Jadi buat Nisa sekarang nih, kira-kira nih, perasaannya di masa-masa pandemi ini di usia umur 20, gimana sih? Mungkin bukan cuma saya ya, mungkin kebanyakan dari angkatan-angkatan yang berusaha untuk ngerasain wisuda dengan normal di tahun ini, mungkin gimana ya, lebih nyesek aja sih sebenarnya. Soalnya kan effort buat kita tuh saat udah kuliah 3,5 tahun atau 4 tahun itu butuh kan. Nah terus tiba-tiba ada pandemi ini, jadi rasanya gimana ya, kayak aduh ini gue udah sarjana atau belum sih, kok rasanya kayak biasa aja, nggak ada effort sama sekali, nggak ada reward sama sekali. Jadi ya gitu deh. Kayak gimana ya, maksudnya kita mau bangga seperti apapun itu kayak dengan suasana berbeda seperti ini, mungkin ada hal yang berbeda juga. Jadi membuat sebuah kebiasaan baru lagi ya, maksudnya. Bener banget. Jadi kalau misalnya para pendahulu kita tuh kayak repot ngejar dospem buat minta tanda tangan, sekarang tuh nggak kayak gitu. Sekarang justru mintanya via online aja, ujian juga via online. Jadi deg-degannya tuh beda dari yang lain. Iya, terus yang paling kena sih sebenarnya nggak dapat uang jajan sih. Iya, ada. Iya kan, Betul, itu impact ke ekonomi kita ini, waduh. Nah, ini parah banget. Ini parah. Krisis ekonomi. Ini parah. Krisis ekonomi. Parah. Jadi kadang ada teman-teman yang, yuk, ayo pergi makan ini. Oke. Nah, itu sebetulnya kita nggak bukannya nggak mau, cuma iya. Krisis ekonomi. Krisis ekonomi. Emang ekonomi yang krisis gitu kan. Iya lagi. Sama mau pergi gini-gini ya, itu ya gimana gitu kan. Jadi ada alasan buat nolak mau keluar ya. Iya, bisa dibilang seperti itu. Soalnya kalau aku sih gini, soalnya orang rumah kan, ibu bapak kan sudah di atas 58. Jadi kayak benar. Mereka juga dalam keadaan yang kadang kondisi yang tidak baik. Rentan banget sih. Tidak baik. Benar. Jadi lebih worry kan buat keluar sana sini, takutnya justru kita yang bawa virus jadi atau gimana. Teman-teman kadang banyak yang bisa keluar ya, mungkin orang tuanya masih umur ya 40 segala macam ya, oke lah, it's fine. Tapi untuk bagi saya yang dengan orang tua yang mungkin yang sudah agak begitu dari teman-teman yang lainnya, mungkin saya lebih menjaga sih, karena kan semakin tua kan semakin rentan, jadi ya saling menjaga lah sama lain, apalagi kita keluarga gitu. Nah, kita bakal bahas masa lalu nih bos, jadi kita dari tadi ini kalau ngidul yuk, jadi tentang bahas masa lalu nih. Jadi beberapa teman ini ternyata di podcast yang kemarin itu bahasnya soal keadaan dan perasaan dia di masa-masa quarter life crisis, dan ngebahas tentang apa sih sebetulnya quarter life crisis itu, dan dari hal-hal itu ternyata dari teman yang kemarin, yaitu saudari Tit inisial A. Waduh. inisial A tapi Tit. Inisial A. Okay. Dia ternyata memaparkan bahwa dia itu belum memiliki tujuan hidup, belum punya mimpi di usia dia yang 20. Nah, sedangkan di antara kita kan memang banyak yang ternyata masih sampai di umur ini ternyata masih bingung dengan hal-hal itu. Terus apakah dari hal-hal itu berhubungan dengan masa lalu yang pernah dilalui? Nah, kalau dari saudaranya saya nih, kira-kira dari masa lalu banyak nggak hal-hal yang mungkin berusaha atau sempat buat kamu stres, buat kamu galau, buat dirimu harus memaafkan dirimu sendiri dan masa lalumu? Gimana? Sebenarnya kalau dibilang kekhawatiran untuk kaum kita sekarang, emang benar sih, kekhawatiran paling besar itu tentang masa depan. Soalnya kan gimana ya, kayaknya umur segini tuh umur tahap mencari personality diri kita itu seperti apa, jati diri kita tuh seperti apa. Terus kalau kita bahas tentang masa lalu apa yang buat kita
stuck sampai nggak bisa nemuin personality itu sebenarnya gimana ya, Inces? Kalau dari saya pribadi, saya tuh ngerasa atau dari ini aja deh, kan karakter itu terbentuk dari dan dengan orang lain kan? Ya betul. Ya, That's right. Oke, terus otomatis secara nggak langsung tuh bakal ada 1 atau 2 karakter yang betul-betul nggambarin diri kita di kepala orang-orang. Nah, jadi terkadang tuh ada mindset yang gimana ya, kita tuh udah berusaha buat ngerubah diri, tapi orang-orang tetap menggambarkan diri kita seperti mindset awal dia kenal kita tuh seperti apa. Nah, jadi kalau dari saya sendiri tuh ngerasa kayak gimana ya, saya tuh mau banget gitu kalau dikasih kesempatan buat kembali ke masa lalu, mau rubah ini, mau rubah itu, mau banget. Cuman kan sekarang masalahnya adalah kita udah nggak bisa balik kan, karena waktu bergerak ke depan, nggak ke belakang. Tantangan barunya adalah bagaimana kita ngerubah mindset orang-orang yang emang udah stagnan banget. Kalau kita tuh kayak gini, kita tuh kayak gitu. Nah itu sih yang sulit sebenarnya, dan karena stigma orang-orang yang ada sekarang tentang kita, jadi kita tuh sulit kayak apa ya? Saya tuh bangga banget loh, Uncas. Kamu tuh berani banget buat podcast kayak gini. Nah saya tuh mau banget bisa timbul percaya diri sekeren kamu ini. Cuma terkadang karena mindset orang-orang, jadi saya tuh kayak ngerasa udahlah, orang-orang tuh kenalnya Nisa, mungkin kalem. Nisa tuh lebih oke, kalem. Ya benar kan, kalem kan. Nah, ini enggak kalem. Ini Lutfi ngerosting ini. Enggak, gue kan katanya kan dia pengen percaya diri sama Uncas. Ya berarti Nisanya bedanya Nisa bedanya Uncas enggak pernah pacaran, Nisa, itu masalahnya. Jadi enggak ada yang kalau di roasting ya bodo amat. Ya, oke. Lanjut Nisa, gimana? Aduh, gue lupa lagi tadi sampai mana ya? Tadi. Oh ya, oke. Jadi orang-orang tuh kenalnya Nisa ya kayak tadi Upi bilang kalem mungkin kan. Terus Nisa tuh lebih banyak mendengar cerita orang dibanding bercerita dengan orang lain. Nah, jadi tuh terkadang gimana ya? Ada tekanan tersendiri sih, karena terkadang gue tuh bukan capek. Nggak adil gitu. Karena mungkin terlalu sering dengar cerita orang, jadinya tuh pas mau cerita justru bingung. Ini mau ceritanya ke siapa? Ini gue pusing untuk cari tahu tentang diri gue sendiri tuh, tapi bingung mau cerita ke siapa, karena orang-orang tuh terlalu percaya kalau gue itu enak diajak cerita. Kalau seorang Nisa tuh lebih enak diajak buat sharing dan nggak ada yang pernah nanya kalau Nisa sendiri gimana perasaannya. Kalau Nisa sendiri udah baik-baik aja belum hari ini? Nisa udah baik-baik belum hari ini? Aduh. Tapi emang kayak gitu sih nih, kayak kadang saya sendiri juga kayak gitu nih. Jadi kayak orang taunya kan Uncas di luar, bodo amat, tapi kan ketawa, kita sering ketawa, kita ngobrol ketawa, ngisi materi yang ceria, selalu jadi bahan olok-olokan teman-teman. Tapi di sisi lain orang-orang kenal siapa sih sebetulnya kita yang asli gitu loh kan, yang tahu itu diri kita sendiri. So orang-orang cuma bisa menyimpulkan dengan sudut pandang mereka masing-masing, tapi yang tahu kita sendiri kan ya diri kita sendiri. Nah mungkin jadi sebenarnya tuh tipikal hidup kayak gitu tuh, itu apa ya, kita tuh terlalu tenggelam sama ekspektasi orang lain. Jadi kita tuh makin kesini makin gak sadar sebenarnya personality diri kita yang sebenarnya itu kayak apa sih. Terlalu mengikuti ekspektasi orang. Itu sempat jadi kekhawatiran terbesar seorang Nisa saat ini tuh ya kayak gitu. Menjadi orang yang bukan menjadi diri sendiri, tapi menjadi orang sesuai ekspektasi orang lain. Bener banget. Nah kalau iya sih, aku juga maksudnya saya juga pernah merasakan selama 4 tahun merantau dan
beberapa kali masuk organisasi, beberapa kali masuk komunitas, dan mencoba untuk membahagiakan semua orang. Dan saya dapati ternyata diri saya hanya menjadi sebuah boneka untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Dan mulai hari itu juga saya sudah memutuskan untuk tidak menjadi seperti itu. Nah, dan saya rasa memang itu masa-masa yang sangat berat sih, Nis. Dan menurut saya apalagi tipikal perempuan, mereka lebih kerasa ya. Kalau kita kan cowok lebih cuek bebek gitu. Nah iya, kita kan bisa Biasa cuek bebek, tapi sebetulnya kalau sudah tutup kosan terus masuk kosan, itu sebetulnya merana sendiri, bos. Kalau iya. Tapi emang kalau cowok itu kalau cowok lebih ini kisah-kisah cowok-cowok kesepian iya. ini. Kayak Uncas, kayak lu. Sebetulnya kesepian tidak ya, Be? Sebenarnya kita menutupi frame sebenarnya kita. Jadi kayak pakai topeng di depan orang. Iya. Kalau kita tuh bahagia, tapi sebenarnya aduh ya Allah. Padahal dia nggak tahu kan soal perasaan kita gimana, keadaan kita juga gimana. Orang taunya, Uncas di sana kerjanya pergi traveling tuh, pergi main kemana-mana terus. Padahal dia tidak tahu itu hanya 1 dari 1/24 jam yang dihabiskan per hari. Dia nggak tahu per hari. Benar. Dia nggak tahu. Tuh. Ya makanya gue juga suka bingung sama ini sih, orang-orang yang gue lihat di Instastory jalan-jalan, traveling gitu kan, jalan-jalan tapi skripsinya selesai gitu kan. Gue bingung loh. Gue yang kadang ngerjain aja 2 jam 3 jam itu kadang mentok gitu loh. Ini orang jalan-jalan aja gue lihat di Instastory selesai. Bukan Nisa. Ya itu kayaknya apa ya? Ya jadi kayak kita berusaha. Nggak tersinggung juga sih, Bi. Soalnya orangnya jarang jalan keluar, jadi maaf saya nggak tersinggung sama ucapan saya. Oh iya, oke, siap. Mungkin orang lain. Iya, mungkin siapa gitu. Ya, mungkin temennya. Nah, jadi perihal masa lalu kan kita di sini temanya belajar berdamai dengan masa lalu. Nah, kalian kan pasti mengalami banyak pahitnya masa lalu yang mungkin hanya diri kalian yang tahu, dan mungkin kalian tidak memilih untuk men-share itu kepada teman, walaupun teman terdekat sekalipun. Iya nggak sih? Benar. Dan kalau kalian kan tiap orang punya proses untuk berdamai itu ya, kayak mereset dirinya kembali ulang, berusaha menyembuhkan perasaannya kembali, dan berusaha membangun hal-hal yang baik lagi dalam hidupnya. Itu kalian proses untuk itu gimana sih? Betul. Untuk mencoba berdamainya itu dengan diri sendiri. Gimana, Nis? Siapa ya Nisa lah, kan gue co-host. Nanti co-hostnya menang. Gue ntar ada pertanyaan juga buat Nisa. Ya kan hostnya nanya kali. Oh iya, maksudnya nanti. Ngobrol satu arah nih. Ngobrol aja. Kita ngobrol arah, jadi bisa saling. Oh iya. Saling nyerang aja. Bisa siapa aja. Saling nyerang. Aduh, ini saya deg-degan. Simple sih sebenarnya, cuma emang agak sulit buat dilakuin. Gini aja sih, kan semua orang tuh emang pastilah punya masalah besar kecil. Masalah tuh tetap aja masalah kan, baik dari ranah keluarga, dari ranah pendidikan, percintaan, dan sebagainya. Semua tuh pasti bakal dilewatin lah. Dan cara buat bisa move on dari masa lalu tuh ya cuma satu, emang harus ngelanjutin hidup aja. Jadi life must go on. No matter what, mau kaki lu patah, mau tangan lu patah, mau mata lu buta, juga hidup tuh bakal terus jalan kan. Jadi kalau bukan diri kita sendiri yang bantu buat bisa move on, buat bisa survive, ya nggak bakal ada lagi. Kita tuh bakal stuck terus kalau misalnya emang dari niat kita sendiri, dari kemauan kita sendiri tuh nggak mau survive. Gitu. Jadi Nisa ini lebih, dia tuh memilih berdamai dirinya dengan masa lalu itu dengan mengambil jalan laki-laki sebetulnya. Karena laki-laki cenderung jalan Nisanya lah gitu. Walaupun emang jalan perempuan tuh kayak gimana? Waduh, jadi kalau kayak jalan perempuan gimana? Kalau perempuan kan banyak yang gimana ya? Jadi kan ini hati-hati loh, Incas, bahas gender nanti disangkanya rasis.
atau sama gimana enggak. kan? Jadi kan ini kita Kena kasus lagi. kan ini kan kita nggak bakal kena kasus karena kenapa? Karena ini kan kita mengungkapkan apa yang kita rasain kan. So ini pendapat Iya. ini kan pendapat kita pribadi. Ah, Udahlah, gimana? Cas, bercanda, nggak usah panik banget. Jadi kena roasting sih Uncas. bahaya juga ya ngomong sama orang hukum. Iya, sama orang hukum lu dirawan gimana sih? Berarti besok-besok kita nggak usah ngundang orang hukum aja. Nah, kita Bahaya, jadi pengangguran aja lah. Ini kayaknya penyesalan ngundangnya. Enggak dong. Jadi kemarin kalau yang di podcast kemarin seorang perempuan itu mengakui bahwa ternyata kalau perempuan itu mereka lebih rapuh ya. Bahkan Mungkin lebih lama sih proses Iya. menerimanya sih dibanding cowok. Kalau Iya. menurut gua sih. dan Cuman kayaknya sih Nggak juga sih sebenarnya. ya tergantung Gimana tipenya ya? sih sebetulnya. Tapi kalau misalnya mau Tergantung tipe iya, orangnya tapi lagi. kalau misalnya mau dikalkulasi ya perempuan lebih banyak yang lebih rapuh dibandingkan yang strong kayak saudaranya saya ini. iya. Aduh, saya sebagai apa ya, perwakilan dari perempuan Feminisme. di luar sana, Feminis gak sih? tidak sepakat bahwa kami Tidak, maksudnya bukan rapuh orangnya gimana ya, Nis? Maksudnya prosesnya mereka itu bukan hal yang melalui hal yang gampang untuk ngebangun itu. Soalnya kayak yang kemarin aja itu teman saya itu dia sampai sempat katanya per minggu harus ke psikiater, harus terus punya masukan karena dia juga nggak bisa percaya sama teman-temannya pun, bahkan dirinya sendiri pun dia khawatirkan untuk melakukan hal-hal yang di luar dari kendalinya sendiri. Karena dia Tapi merasa kayaknya setiap perempuan bisa ngerasain kayak gitu, cuman menyikapinya sih. iya, Dia caranya. menyikapi caranya. Tapi perempuan yang strong, perempuan tuh bisa melahirkan, Iya. laki-laki nggak bisa, boy. Oh iya dong. udah bisa loh, Udah bisa, Cas. Cas. Di Thailand ada, Cas. Udah bisa Masa Di loh. Thailand ada, Cas. Nggak lihat Instagram ya. Belum dia. Dia Uncas liatnya mama muda mulu sih. Aduh, gimana? Cas. Oke, jadi kalau Lutfi nih kan dari itu saudari Nisa kan dari sudut pandang cewek nih. Kalau Lutfi kan cowok gimana sih? Tuh, kalau cowok kan kadang bodoh amat gitu kan, jalan aja bodoh. Tapi di dalam itu nyesel sebenarnya laki-laki itu. Iya benar, kayak gitu sih, Cas. Itu gimana sih? Kayak Karena kan saya tahu juga jalannya perihal perjalanan perasaannya Lutfi dia cukup panjang sampai di hari itu gimana sih? Aduh, kok jadi sedih banget? Iya sih, Cas. Kayak kalau menurut gue ya, laki-laki sama perempuan tuh emang cara menerima sebuah hal yang terjadi dalam hidupnya tuh kadang beda. Cuman secara personal tanpa ngelihat gender tuh orang juga ada kapasitasnya gitu loh, bisa di-upgrade juga. Kayak bisa aja kayak gua cowok cuman gue cengeng. Iya sih. Nah, kalau Nisa ada masalah tapi nggak nangis, tapi dalam hati ngedumel sendiri gitu, marah-marah, kan beda. Tapi secara cowok personal ya, bukan gender. Iya. Tapi tadi fakta kan yang lu cowok tapi iya. Aduh. Tapi gimana? Iya Fakta kan nama gue Lutfi itu lemah lembut katanya. Kata emak gue sih, nggak tahu gue juga. Tapi Bukan lemah lembut, bukan bencong. tapi ya cowok juga tuh rapuh sebetulnya. Cuma banyak persepsi laki-laki, karena kan saya anak teknik gitu ya. Dari saya angkatan pun 100 cowok cuma 6 cewek. dan 6 atau 7 ya. Jadi dari mereka itu banyak yang merasakan kalau hal-hal yang tentang perasaan itu baiknya dicuekin aja lah, let it flow aja, kayak jalanin aja lah, ya nggak usah harus dibaper-baperin amat gitu ya gitu. Tapi gue penasaran loh, emang kalau cowok putus itu emang beneran ngerasa sakit bos sih? Sakit. Serius? Iya, cuman ya mungkin lu bisa lihat orangnya. Iya. Apakah dia pertama kali dia ngerasa sakit itu dia nangis atau dia diem aja, nanti lama-kelamaan dia
Nangis, tiba-tiba di rumah nangis aja. Tapi dia nggak publish nih. Jadi kalau mereka kadang menyendiri kayak, tapi sampai ada teman kuliah di sekampus itu, dia galau pas putus 3 hari nggak keluar kamar, dan seminggu, ya Allah, 10 hari itu nggak pernah masuk kampus, nggak pernah kelihatan ini. Pokoknya itu nggak makan apa gimana? Makanya, jadi kayak ibu kosnya yang kasih dia makan. Jadi sampai dia nggak mandi, nggak apa, sampai ya Allah. Gila. Soalnya gue kan tuh pernah kejebak dengan yang namanya toxic relationship ya. Nah terus pas putus itu, kayaknya gue tahu deh. Gue ngerasa kayak dia tuh baik-baik aja gitu. Oh ya. Padahal kan maksudnya gimana ya? Udah lama gitu ya. Walaupun gak lama-lama amat kan, tapi setidaknya ada apa ya? Ada kenangan yang ada touch momen kan. Makanya sebetulnya itu yang susah bukan lupain orangnya, tapi kenangannya, momen-momen. Waduh. Wah. Bener. Orangnya mah gampang, tinggal cari lagi kan. Tapi kenangan yang kayak kemarin tuh susah buat ngulang. Bener banget. Itu alasannya. Ya temanku sudah ada yang sampai posting kayak prawet gitu, terus nggak jadi juga. Itu sumpah parah kasihnya. Parah sih itu sih udah ngabisin duit juga itu. Bener. Apalagi udah bagi undangan. Iya sih. Nah, parah sih. Ya tapi menurutku nggak apa-apa sih, benar juga kalau daripada dia emang pada akhirnya mereka menikah dan emang nggak susah jalan, lebih baik ya udah sih, daripada nantinya lebih kacau, lebih jauh lagi sakit-sakit yang dirasain, ya nggak apa-apa. Iya. Tadi gue sampai mana sih? Udah sampai gue kayak misalnya panjang banget. Mau bahas percintaan panjang. Enggak, jadi Nisa tadi kayak gini, intinya kayak gini, Pi. Kalau yang saya dari poin penting kita ngomong tadi, Nisa. Dia tuh ngomongnya pas dulu sama ex, dia tuh kayak pas udah kelar, dia tuh nggak ngerasain si ex-nya itu ini apa? Nyesal gitu. Atau ada rasa sakit hati atau ada rasa Tapi sebenarnya ya, karena gue liatnya kayak gitu, jadi gue tuh terpacu buat ya ngapain stuck di sini terus kan. Dia aja baik-baik aja, ngapain gue di sini kayak apa ya, kayak nggak bisa produktif sama sekali kan. Dan akhirnya muncullah produktivitas dari seorang Nisa setelah putus itu. Keren sih. Tepuk tangan lu, tepuk tangan online. Gue sebenarnya mau nyombongin diri sih tadi, tapi kayaknya stop aja deh. Oh iya. Nanti ikut lomba ini. Oh iya. Jangan. Tapi aku percaya sih, maksudnya di balik kesedihan itu Tuhan itu selalu punya jawaban untuk itu sih menurutku. Ya. Benar. Jadi kayak bukan cuma Nisa doang yang ngerasain pernah susah banget. Kayak kita ya, maksudnya anak rantau pernah ngerasa gimana. Tadi kayaknya pernah susah juga. Maksudnya tiap masing-masing orang kan ada pengalaman yang sedih banget. Kayak kalau aku sih paling ngerasa susah itu paling pas kecelakaan sih. Tangan kananku sampai 2 tahun nggak bisa aktif. Nggak bisa aktif di Jogja. Keluarga juga nggak ada gitu loh, maksudnya ya di situ. Iya, gue kemarin waktu itu mau jengukin lu, lupa. Maksudnya salah satu titik balik di hidupku yang aku nggak bakalan stuck di sini. Terus banyak juga pengalaman perasaan dengan someone yang buat aku hancur banget pas waktu itu. Dan akhirnya mencoba berdamai dengan diri sendiri. Kalau dari aku ya ini ya sama sih kayak Nisa, mencoba ke depan tapi dengan mencari hal-hal yang harus gue pikirkan lebih penting, kayak kayaknya aku harus siapin ini untuk masa depanku karena ini kayaknya lebih bagus sih dibandingkan hal-hal yang lain. Terus ternyata nggak percaya atau nggak percaya, habis setelah itu ternyata Tuhan baik banget sih, sampai nggak ngebayangin masih maksudnya nggak ngebayangin sih kemarin itu bisa sempat
main kemana, dan itu semua bukan dari saya yang bayar, dan itu semua ada jalannya gitu. Sampai ketemu Mahardika di Bali juga. Oh, PKM ya? PKM kan? Dan aduh, ini sebut Mahardika ratingnya naik loh. Oh iya, Deng. tapi Mahardika tadi sudah chat di DM, dia mau jadi narasumber, bos. Oke, mungkin Iya, kita undang di episode selanjutnya nanti. Jadi Mahardika itu salah satu dokter ngehit di Semarang. Iya. Dokter muda gak sih? Udah lulus kemarin apa tahun ini? Tahun ini udah. Kita tuh udah masih koas SK. sekarang. Oh. Itu koas tuh ngapain sih sebenarnya? Gue nggak praktek, bos. Praktek, bos. Oh, praktek ya? Ya. Dia tuh praktek semua deh kalau nggak salah. Jadi nanti setelah koas pilih spesialis lagi kan. Gue skeptis banget dunia perdokteran aja. Ya. Bahasaku nggak bisa tinggi-tinggi nih, Pi. Skeptis tuh apa sih? Skeptis tuh nggak tertarik dengan ini dunia perdokteran gitulah. Oh gitu. Oke. Gitu. Jadi langsung aja nih, Nis. Ada pertanyaan dan jawab cepat. Oke. Waduh. Nggak ada bantuan ya? Pas briefing kayaknya nggak ada pembahasan. Oke. Langsung. Nggak ada bantuan teman ya? Iya, nggak ada bantuan teman. Jadi dijawab cepat ya. Nggak ada bantuan teman. Ini bisa kan kalau pura-pura? Nggak. Ya, ini pertanyaan harus dijawab cepat, harus sesuai dengan naluri. Ya, oke, kita mulai di question. Uncarita quarter life crisis. Oke, Nisa, langsung. Jadi ada 2 hal yang akan ditanyakan, nanti Nisa pilih salah satu. Sekarang aku tanyain, keuangan aman atau jodoh yang aman? Wow. Waduh, dia bingung. Baru pertanyaan pertama udah bingung. Cepet. Pas. Waktu. Ini untuk iya, sekarang. Apa yang kamu rasain sekarang? Keuangan aman. Oke, keuangan aman. Kalian yang mau deketin Nisa, jodoh aman jauh-jauh saja karena dia lagi fokus tentang keuangan. Oke, bos, lanjut. Betul. Nisa, punya teman sedikit ada uang atau punya teman banyak tapi tidak ada uang? Punya teman sedikit ada uang. Berarti yang menjadi temannya Nisa. Jadi temannya Nisa nanti jauh-jauh. Karena udah jelas tahu kita tuh cari relasi buat bisa buat kita penuhin kantong, buat bisa penuhin. Waduh, iya benar-benar. Kalau banyak relasi nggak ada apa-apanya juga ngapain kan? Itu namanya bagi anak. Untung gua untung kita udah jadi temannya Nisa. Ya, jadi siap-siap bagi kalian yang laki-laki masih naik motor Supra, silakan dengar kata-kata tukang parkir, mundur, bos. Iya. Sepertinya citraku dari sini akan sangat tidak baik. Yang naik NMAX bisa masuk lah ya. Naik NMAX bisa lah ya. NMAX depan. Pi, aku masih naik ini loh, Jupiter Jet si Jupe. Waduh. Wah. Itu kayaknya si Jupe udah nggak tahan deh. Iya, udah dari SMA kan ya, SMA. Udah siap. Di Jogja. Tiap hari lu dudukin. Di Jogja ada si Blacky. Iya. Di Makassar ada Jupe, di Jogja ada Blacky. Ya. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Nisa, langsung dijawab. Oke. Menjadi diri sendiri lalu dijauhi atau menjadi orang lain tapi banyak teman? Menjadi diri sendiri lalu dijauhi tapi dijauhi. Jadi kamu berusaha untuk tidak mengejar ekspektasi orang lain lagi sampai hari ini. That's right. Yang kayak gue bilang tadi kan, kita tuh terlalu hidup dengan ekspektasi orang, jadinya tuh diri sendiri jadi nggak nyaman. Buat kenal personality diri sendiri pun jadi absurd kan. Jadi tuh kayak kita ini sebenarnya apa sih, kesukaan kita tuh apa sih, yang bikin kita bahagia itu apa sih, jadi apa ya, jadi pertanyaan semua kalau terus ngikutin ekspektasi. Oke, berarti menjadi diri sendiri walaupun itu kamu dijauhi sama orang lain, ya. Yes. Kan udah punya Unca sama Lutfi kan. Waduh. Buat siap. 2 teman lebih baik daripada 1.000 teman. Oke. Waduh. Siapa tuh? Padahal tadi saya tidak kasih hadiah, langsung mau di blacklist jadi teman. Waduh, iya hampir aja. Oke, langsung lanjut pertanyaan keempat. Lanjut sekolah dulu atau nikah dulu, Nisa?
lanjut Oke, sekolah kenapa nih? Kenapa nggak nikah dulu? Padahal kan Iya. Gimana ya, sebenarnya kalau nikah tuh gue sendiri udah punya target. Terus kalau sekarang kan maksudnya apalagi baru-baru selesai kan, mau fokus buat ngebahagiain orang tua dulu lah. Udah waktunya kan buat umuran kita ini buat ngembaliin apa yang dikasih sama orang tua, walaupun sebenarnya emang nggak bisa kembali semuanya sepenuhnya sih, soalnya kan yang dikasih orang tua itu nggak terkira, nggak terhitung, nggak terhingga lah. Jadi berusaha semaksimal mungkin bisa ngembaliin sedikit dari yang tapi udah Nisa dikasih. nggak ada kekhawatiran kayak perempuan-perempuan lain, karena beberapa teman saya yang Iya. mungkin jauh di atas kita itu merasa kadang kalau misalnya mereka memilih S2 atau lanjut sekolah dulu, mereka ada yang merasa bahwa takutnya menjadi beban sendiri bagi calon laki-lakinya, ya enggak? Oke, jujur sebenarnya gue ini udah mulai khawatir soalnya kan tahun depan tuh udah 22 dan belum ada pacar sama sekali. iya. Tolong pendengar podcast ini yang mungkin bersedia bisa. Ya, link ada di deskripsi. Tolong Uncas nanti kalau disebar Ya. ini ya ada akun Instagram, Ada, nomor ya. WA sekali Iya. boleh, oke? Nah, Oke. Tapi kalau ditanya soal S2 nanti ngebebanin apa calon suami atau gimana, ya kan jodoh cerminan diri, cuy. Kalau kitanya terus jadi lebih baik, ya insya Allah dapatnya juga yang lebih baik. Gimana Kalau sih? misalnya wanita baik kalau untuk misalnya laki-laki nggak baik. dapat yang misalnya setara, gimana dong? Nggak apa-apa. Kalau buat Ini susah ya. kayaknya si Uncas tuh menjawab Ini. pertanyaan-pertanyaan orang yang bakal nanya sih. Iya. Udah menduga dia udah menduga Iya. bakal ada pertanyaan kayak gini. Jawab aja, Tapi ini tuh kayak jebakan. cuy. jawab aja Coba dulu. deh. Tapi ini gue jawab jujur ya. Kalau misalnya nggak sesuai dengan ekspektasi, gue tuh sebenarnya punya 2 kriteria. Nah, tolong dicatat. Tolong calon Ini serius. dicatat. Tolong dicatat ya. Yang pertama tuh iman, yang kedua tuh otak. Hmm. Kalau dari segi physically sih it's okay gitu. Maksudnya kalau lihat gantengnya orang ya dapat yang ganteng bonus. Kalau nggak dapat yang ganteng ya nggak apa-apa juga sih, kan tua juga bakal jelek sama-sama kan. Iya, benar banget. Tapi kalau ada isi otaknya tuh bakal gimana ya Caspi? Nanti tuh kalau tua kita tuh cuma cari teman buat Ngobrol. bisa cerita, buat Ngobrol. bisa diskusi. Iya, Ya teman nggak sih? ngobrol. Benar Teman banget. ngobrol. Temen Kalau- ngobrol. Kalau hidup sama orang-orang yang close minded, yang maksudnya pengetahuannya terbatas dan lain-lain, jatuhnya nanti jadi bosan sendiri. Iya. Tapi kalau kita berdampingan dengan orang-orang yang lebih open minded, pengetahuannya luas, pasti enak deh buat diajak Ngobrolin apa aja ya. Oke, berarti kita udah masuk kategori itu, Pi. Iya, udah. Alhamdulillah. Iya, iyalah. Aham. Udah masuk dong. Ini gue lagi nelfon ibu gue. Ini. Oke. Ini nyokap bokap gue udah Oke, langsung- langsung lanjut. Udah. Yes, langsung lanjut. Ya, Jadi orang lanjut. baik tapi tidak pintar, atau jadi orang pintar tapi kurang peduli? Jadi orang baik tapi tidak pintar, atau jadi orang kurang pintar tapi tidak peduli. Jadi orang yang pintar tapi kurang peduli. Bapak, Enggak, masalahnya jadi udah nggak pintar, udah nggak baik juga. bukan. Kan, Bukan. Jadi orang, itu, aduh, udah. kamu salah dengar, Nita. Ulang. Gimana? Ulang. Jadi orang baik, jadi orang baik Ah. tapi tidak pintar, atau Oh, tapi tidak pintar. orang pintar tapi kurang peduli. Tapi kurang peduli. Tahu nggak yang buat orang cerdas tuh apa? Ah. Attitude, cuy. Jadi gue pilih nomor 1. Orang baik Wih. tapi tidak Jadi orang baik tapi nggak Oke. pintar. Tapi Soalnya menurut gue yang bikin orang cerdas tuh yang pertama attitude, yang Iya. kedua wawasan. Ini berbanding terbalik soalnya. ya ini Iya. tapi dari pertanyaan ini bakal ada kesimpulan masing-masing sih. Oh, Sengaja dibuat pertanyaan ini. Oke. ini kayak pertanyaan-pertanyaan di internet ya. Oke, lanjut. Kejar mimpi yang belum pasti atau kejar apa yang sekarang kamu tekuni? Kejar mimpi yang belum pasti atau kejar apa yang sekarang kamu tekuni? Lutfi gimana Lutfi? Waduh. Kan ini pertanyaan ke Nisa. Nisa kan Kan minta. untuk saya kan cuman babu di sini.
kayaknya kejar apa yang sekarang lagi Ditengok. kayak Oke, tekuni. Tahu-tahu bisa jadi mimpi kan. Iya Nah. benar-benar. Terus kan kalau udah ada seenggaknya udah ada skill kan bisa ngejar mimpi lain kan. Oke. Nisa buka usaha gak sih? Buka. Di follow ya @lisius.id Oh, untuk warga Makassar. Nanti kalau udah Aduh. berkembang nanti buka di ini juga apa di Jogja. Woi. Upi kuliah di mana sih Upi? Ya Allah. Di Solo. Bisa. Solo. Nanti Iya, nanti kalau buka di Jogja, buka di Solo juga. bisa nih. Nanti gua jadi Bisa nih. brand ambassador gak apa-apa lah. Boleh. Enggak, boleh. Nisa. Yang penting harus ngalahin followersnya Uncas dulu kan. Waduh. Followerku masih dikit, Bos. Masih banyak yang lebih banyak di sini. Lebih banyak Raisa. Ya iyalah. Iyalah, lebih banyak Jokowi. Di atas Hotman Paris masih ada Waduh. Sandiaga Uno. Aduh. Udah nih Belum, masih ada lagi. Lanjut. Tidak ada. Langsung jawab ya. Bahagiakan orang terdekat dulu atau bahagiakan diri sendiri dulu? Bahagiakan diri sendiri dulu. Why? Jadi kamu nggak mau membahagiakan ex orang tua dulu? Lu tuh nggak bakal pernah bisa bahagiain orang lain kalau lu nggak tahu cara bahagiain diri Oke. sendiri. Waduh. Itu. Kok gue kayak ini ya dengerin Mario Ya Teguh kayak ya. Golden ya. Itu. Gokil banget ya. Emang sarjana hukum memang beda. Aduh ampun. Hati-hati loh. Ampun. Iya. Kena undang-undang. Gue juga. Oh iya kan gue nanya ngasih penjilat doang. Waduh. ITE loh, hati-hati loh. Bu. Oh iya benar itu. Enggak lah. Kalau dipuji mah nggak bakalan kena. Oh iya. Oke, jadi ya, intinya dia memilih untuk membahagiakan diri sendiri dulu. Membahagiakan diri sendiri. Oke, Nisa, terima kasih karena pertanyaannya sudah habis. Tapi ada satu pertanyaan dan sekaligus menjadi sebuah poin penting di podcast hari ini. Berdasarkan dari belajar untuk berdamai masa lalu dari masa lalu ya. Oke. Sampai hari ini yang aku tanyain, sebetulnya apa sih yang kamu harapkan untuk hidupmu hari ini? Harapan terbesarmu. Untuk hari ini loh. Gimana ya? Banyak sih harapan yang semoga kesampaian. Yang paling Kalau sampai hari yang ini, paling sampai ya, hari ini. gue tuh mau banget bahagia, tau gak sih? At least gimana ya? Bahagia dalam segala aspek, baik dari kehidupan keluarga gue, dari kehidupan percintaan gue, dari kehidupan pertemanan gue, dari karir gue, semuanya lah. Itu kayaknya udah kompleks ya, udah nyatu, udah satu. Udah semua itu. Terus bahagia yang bagaimana sih sebetulnya? Definisi Ya, bahagia. Definisimu gimana sih? Kalau definisi bahagia menurut seorang Nisa ya, mana ya? Gue kenal diri gue sendiri, gue tahu gue mau apa, terus gue bisa ngebanggain kedua orang tua gue bisa dapat orang yang emang betul-betul terima gue apa adanya, terus bisa ngimbangin ngimbangin kekurangan gue, terus punya teman yang benar-benar tulus gitu loh, nggak cuma karena Nisa ini ada ininya temenin deh, Nisa ini jago ini loh temenin deh, tau-tau aja dapat ini kan kalau temenin Nisa, ya gitu sih. Itu definisi bahagia menurut gue ya. Tapi nggak iya benar nggak usah nangis. Jadi deep banget gitu. Jadi gimana? Jadi deep talk betulan kan? Nanti takutnya jadi deep sekali. Tapi gini ya Uncas, sebenarnya kekhawatiran setiap orang tuh normal, apalagi di umur kayak kita kan di range 20 tuh emang lagi waktunya buat mencari jati diri. Cuman terkadang beberapa orang justru menyepelekan hal-hal yang seharusnya emang diceritain ke orang lain gitu. Jadinya jatuhnya kan banyak tuh yang sekarang lagi rame mental illness dan sebagainya kan. Jadi kalau bisa sih Uncas sebagai content creator ngajakin teman-teman semua buat jangan takut untuk speak up, jangan takut buat cerita ke orang kalau emang lagi
lagi tertekan, jangan stuck sama ekspektasinya orang-orang lah. Iya. Belajar buat cintai diri sendiri terlebih dahulu. Oke. Pesan buat teman-teman. Terima kasih buat Nisa sudah datang, sudah berusaha untuk berbicara hari ini. Terima kasih banyak. Sudah menyempatkan waktu. Terima kasih untuk banyak banget ilmu yang dibagiin dari saudara Nisa, dan saya ucapkan terima kasih dan semoga hidup kedepannya. Ini yang ada. Hidup kedepannya Nisa lebih baik lagi, dan juga Lutfi semoga tetap ceria menjadi co-host di sini. Semoga Asyik. Nah, nggak apa-apa. Lagi magang. Jadi poin penting di sini kita harus tetap belajar dari masa lalu, juga berusaha untuk berdamai dengan masa lalu. Tapi dari semua itu kita menjadikan hal itu jadi pelajaran untuk lebih baik ke depannya. Oke. Jadi terima kasih. Jadi kalau tadi dibilang Nisa bahwa untuk salah satu konten kreator, tidak nih. Jadi kita di sini masih awal-awal doang. Kita lagi ucapkan doa. Amin. Siapa tahu memang ke depan Ucas nih bisa beri sumbangsi yang besar buat orang-orang di luar sana kan. Kita di sini awal-awal tapi ini sorry loh kalau dari tadi gue rada-rada asbun, soalnya kan bukan motivator, cuma orang biasa yang kebetulan sangat spesial diundang oleh Ucas. Oke, terima kasih saudara Nisa. Jadi semoga semua bermanfaat untuk bagi teman-teman yang mendengarkan Quarter Life Crisis Podcast ini. Terima kasih untuk saudara Lutfi. Gimana Lutfi, kata-kata terakhir? Ya, kata-kata terakhir mungkin Mbak Nisa bisa diundang lagi. Waduh, diundang lagi mungkin. Dengan senang hati. Tapi tolong ya, setelah diundang followersnya harus naik. Waduh, iya. Saya nggak mau ada di 1.000 terus, oke. Siap. Ya, nanti aku buka ini jualan followers aja lah. Kalau gitu. Oke. Iya. Mungkin makasih ya Mbak Nisa ya. Udah menyempatkan diri loh. Udah bangun. Udah bangun loh. Bela-belain bangun loh. Oke. Tadi tuh masih tidur terus ditelepon sama Lutfi berapa kali ya itu? 2-3 kali. 2-3 kali ya? Iya. Dipaksa deh akhirnya. Enggak. Oke, terima kasih untuk semuanya. Semoga bermanfaat teman-teman. Ya, semoga tetap ada episode berikutnya. Semoga apapun podcast kita selanjutnya semoga menjadi hal-hal yang baik buat teman-teman semua. Tetap di KLC Podcast. Uncarita Quarter Life. Terima kasih. Dadah. Bye.